Bandingkan dengan Ka'ab bin Malik. Lisannya beliau gunakan untuk membela Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua bait syair beliau itu membuat satu kabilah masuk Islam. Dan banyak di antara kita, jangankan membuat satu RT dapat hidayah, justru lisan kita seringkali membahayakan diri kita di hari kiamat kelak. Jadi nggak usah bicara orang. Ka'ab bin Malik udah sampai pada tingkat lisannya itu membuat satu kabilah masuk Islam, satu suku masuk Islam. Kita jangankan orang lain, lisan kita justru yang menjerumuskan diri kita dan membuat kita terancam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya para ulama tuh suka bingung. Saya bingung. Banyak orang berpikir bahwa kalimat yang dia ucapkan, kata yang dia ucapkan, itu tidak dia anggap sebuah amalan yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bingung dengan orang seperti itu. Di antara yang menunjukkan kebingungannya Al-Imam Ibnul Qayyim. Kok bisa ya orang berpikir bahwa apa yang dia omongkan itu akan nguap begitu aja? Lo nggak bisa, akan dicatat dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Dan kalimat, kata yang diucapkan itu menunjukkan kualitas dan parameter imannya kepada Allah dan hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini tolak ukur lisan kita, itu tolak ukur seberapa dalam iman kita kepada Allah dan hari akhir. Kalau seseorang yakin Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Allah Al-Alim Al-Khabir, Maha mengetahui. Mengetahui yang detail, Allah tahu. Lalu dia yakin dengan hari kiamat bahwa dia akan dihisap, dia akan ditanya tentang apa yang dia sampaikan, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Iman yang seperti itu akan melahirkan sebuah pola, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik dan benar, atau dia diam. Semakin seseorang gak yakin bahwa Allah Maha mendengar, maka dia akan semakin bebas bicara. Kita kalau misalnya lagi ngomongin orang nih, kita tahu dia dengar omongan kita lanjutkan ngomongin dia? Enggak kan? Lalu saya ingin tanya, lebih menakutkan mana? Balasan yang dia bisa lakukan kepada kita, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendengar ucapan-ucapan itu kita ucapkan? Allah syadidul iqab, yang maha pedih siksanya. Oke, dia gak dengar. Bukankah Allah dengar? Bukankah yang bisa mengadab Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan tuh orang. Seringkali orang tahu kita omongin, dia gak bisa buat apa-apa. Karena mungkin dia takut sama kita, dia sungkan sama kita, gak berani sama kita. Tapi Allah, Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin. Ada orang mau bicara, tunggu. Dia ngedengar nggak? Oh, dia nggak dengar, aman. Oke. Lalu jangan cerita sama dia ya. Kalau jangan cerita sama dia, itu semua ucapan Anda itu didengar oleh As-Sami'. Oke, dia nggak dengar, Allah dengar. Bandingkan dengan Ka'ab bin Malik. Lisannya beliau gunakan untuk membela Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua bait syair beliau itu membuat satu kabilah masuk Islam. Dan banyak di antara kita, jangankan membuat satu RT dapat hidayah,
Justru lisan kita seringkali membahayakan diri kita di hari kiamat kelak. Jadi nggak usah bicara orang. Ka'ab bin Malik udah sampai pada tingkat lisannya itu membuat satu kabilah masuk Islam, satu suku masuk Islam. Kita jangankan orang lain, lisan kita justru menjerumuskan diri kita dan membuat kita terancam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, Ka'ab bin Malik, sosok yang akan bersama kita dalam beberapa seri ini, itu orang yang sangat jago dalam menggunakan lisannya. Ini bukan orang sembarangan, jamaah. Makanya kalau kita lihat ketika umat Islam di kota Mekah berhijrah ke Madinah, lalu Nabi mempersaudarakan secara khusus muhajirin yang berhijrah dengan kaum Ansar. Yang Allah pilih untuk menjadi saudara secara khusus Ka'ab bin Malik siapa, jemaah? Ada yang mengatakan Zubair bin Awam. Pendapat mengatakan Talha bin Ubaidillah. Itu dua sahabat besar. Itu yang dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Ini bukan orang sembarangan. Dan memang tidak ada sahabat sembarangan. Tapi maksudnya adalah sampai yang Nabi pilih untuk dipersaudarakan dengan Ka'ab adalah Zubair bin Al-Awwam atau Talha bin Ubaidillah. Ini dua tokoh besar muhajirin atau umat Islam yang ada di kota Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ini berarti bukan sosok yang biasa-biasa saja. Dan menariknya, jamaah, menariknya, sebagaimana nanti kita akan dengar dari lisan beliau radhiyallahu ta'ala anhu sendiri, bahwa beliau, Ka'ab bin Malik, itu mengikuti seluruh ghazwa atau pertempuran dengan Nabi SAW, kecuali perang Badar. Dan nanti di tahun ke-9 di dalam kisah kita, perang Tabuk. Artinya sebelum perang Tabuk, ini sosok nggak pernah absen berjuang bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah absen berjuang bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali di perang Badar. Itu bayangkan, hanya absen di perang Badar. Selebihnya ikut. Uhud, Ustaz, ikut. Semua ikut. Ahzab ikut. Bani Mustalik ikut. Bani Nadir ikut. Hudaybiyah ikut. Khaybar ikut. Fatu Makkah ikut. Hunain ikut. Taif ikut. Sebagaimana testimoni beliau sendiri, ya, saya nggak pernah absen kecuali Badar. Kecuali Badar, menurut testimoni beliau sendiri. Bahkan di perang Uhud, hadirin, di perang Uhud itu beliau berjuang dengan begitu gagah berani. Beliau yang memotivasi banyak pasukan yang putus asa karena berpikir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Lalu beliaulah salah satu yang berteriak bahwa Muhammad masih hidup. Muhammad belum wafat, Rasul masih hidup.
mohon maaf bukan Muhammad, Nabi atau Rasul belum hidup, Nabi dan Rasul belum wafat, beliau masih hidup, beliau umumkan di tengah-tengah berkecambuknya perang agar spirit orang naik lagi. Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW belum wafat. Lalu bukan hanya mengumumkan, beliau berjuang sampai di akhir peperangan beliau mengkoleksi 17 luka di sekujur tubuhnya. 17 sab'ata asyara jarha. 17 ya Pak. Kita baru satu aja, ya Allah sakit ya minta ampun. 17. Ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran beliau di perang Tabuk bukan karena pengecut. Kenapa? Nanti kita akan bahas sebabnya. Dan itu pelajaran besar. Hadirin yang Allah muliakan, tidak pernah absen berjuang bersama Nabi SAW kecuali di perang Badar. Dan beliau gagah berani di setiap perjuangan. Tapi qadarullah wa syafa'al, beliau tidak ikut perang Tabuk. Hadirin yang Allah muliakan, adapun wafat beliau terjadi khilaf para ulama. Apakah beliau wafat di masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib atau di khilafahnya Muawiyah? Terjadi perbedaan para ulama tentang masalah ini. Dan sekali lagi, kisah yang paling dikenal oleh umat Islam dari profil dan biografi beliau adalah kisah pada saat beliau tidak ikut perang Tabuk. Jadi beliau bukan pecundang. Beliau adalah seorang pejuang, tapi melakukan melakukan kesalahan, melakukan blunder di saat perang Tabuk. Lalu beliau berjuang. Blunder yang mengantarkan beliau menjadi pahlawan tanpa peperangan, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini sangat penting diketahui oleh kita yang sering sekali melakukan blunder di dalam kehidupan. Ternyata harapan itu masih ada. Tugas kita adalah minta taufik dari Allah. Lalu mari kita pelajari kisah ini pelan-pelan. Episode demi episode, seri demi seri. Karena kisah ini luar biasa. Dan sangat menarik. Bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya menarik untuk didengar, tapi juga untuk diamalkan. Saya rasa cukup sampai di sini, dan kita akan mendengar cerita tersebut langsung dari lisan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat,
Dan kita akan memulai cerita yang sangat menarik ini di pertemuan berikutnya, langsung bersama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Insyaallah taala, jika Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.